Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pada Motor. Kali ini kita menangani mesin pompa air ya. Ini mesin itu kendalanya dinyalakan susah. Nah, di sini kita lakukan proses pembongkaran di bagian head ya. Untuk pembongkarannya kita gunakan kunci T10, T8 dan T12 ya. Nah, di sini kita lepas semua daripada di komponen yang ada di bagian head. Nah, termasuk knalpot sama tutup cover head ya. Ini tinggal kita lepas saja. Oke, kita langsung untuk melepas pada bagian baut ini, baut headnya. Oke, untuk melepas baut pada bagian head ya, ini kita gunakan kunci shock 12 ataupun bisa kalian gunakan kunci T12. Karena di sini untuk lebih mempercepat pekerjaan kita gunakan mesin impact ya. Nah, di sini sudah terlepas semua untuk baut-bautnya, tinggal kita lepaskan satu persatu ya, dan lepas pada bagian headnya. Nah, di sini nanti kita lakukan proses pembersihan pada bagian head ya ataupun ruang pembakaran. Nah, dapat kita lihat untuk di ruang pembakarannya seperti ini ya, terdapat kerak yang menumpuk di bagian ruang pembakaran. Oke, kita topkan untuk bagian piston ya. Kita lihat pada bagian keraknya terdapat kotoran yang sangat banyak ya di bagian pistonnya. Ini nantinya akan mengakibatkan yang namanya mesin itu susah untuk dihidupkan. Karena apa? Kotoran yang ada di bagian piston ini itu nanti bisa mengganjal pada bagian katup. Kalau misalkan pada bagian katup di sini itu terganjal sama kotoran yang ada di bagian piston ini ya, ataupun di bagian ruang bakar, ini akan mengakibatkan yang namanya loss kompresi dan mesin itu susah untuk dihidupkan. Oke, untuk melakukan proses pembersihan kita tutup lubang-lubang saluran yang menuju ke bagian dalam mesin ya, ataupun di crankcase-nya. Nah, di sini kita tutup dan kita lakukan pembersihan dengan menggunakan bor ya. Ini saya gunakan sikat bor untuk mempercepat pekerjaan. Nah, di sini tinggal kita gosok-gosok seperti ini. Jangan lupa untuk packing selalu dipasang ketika kita melakukan proses pembersihan seperti ini ya, agar tidak tergores pada bagian alas yang nantinya akan kita gosok. Nah, tinggal dibersihkan saja. Dapat kita lihat untuk pembersihannya itu sudah lumayan bersih ya. Tinggal kita semprot saja menggunakan kompresor dan kita bersihkan dengan menggunakan yang namanya karbu cleaner ya, agar lebih mengkilap untuk pembersihannya. Nah, di sini kita tinggal semprotkan saja ya, seperti ini, gosok-gosok, disemprot lagi dan disemprot udara. Nah, sudah selesai. Oke, ini packingnya. Dapat kita lihat packingnya itu masih lumayan bagus ya. Nanti kita pakai lagi, tidak perlu dilakukan penggantian. Kita lakukan proses pembersihan pada bagian mesin ya. Ini dibersihkan dulu sampai bersih. Oke, tadi terlihat ada komponen yang jatuh ya. Nah, komponen ini dinamakan dengan bus block ya. Yaitu fungsinya untuk mensenterkan ataupun meratakan ya. Jadi antara head sama bloknya itu biar rata ataupun biar center. Kalau tidak dipasangkan bus block, nanti ketika pemasangan dia itu akan bergeser-geser antara head sama blok pistonnya. Nah, ini kita gunakan magnetik ya. Ini ternyata saya gunakan magnet, malah bus blocknya itu nempel di magnet mesinnya, jadi susah untuk diambil. Oke, kita ambil dengan menggunakan jari saja ya, seperti ini. Hati-hati jangan sampai jari itu tergores ya. Nah, dapat kita lihat di sini ya, ini yang dinamakan dengan bus block ya. Tinggal kita pasangkan lagi. Nah, jangan sampai hilang ya, kalau hilang malah berbahaya. Oke, kita lanjut untuk proses yang selanjutnya adalah pembersihan di bagian headnya. Ini ruang bakarnya ya. Dapat kita lihat keraknya itu nempel di katup sama di bagian ruang pembakaran.
Oh ya, kotor sekali. Ini tinggal kita lakukan pembersihan seperti biasa, kita gunakan bor dengan sikat bornya ya. Nah, ini untuk proses pembersihan ini itu cukup lama karena terdapat sela-sela yang susah untuk dilakukan pembersihan, apalagi tidak ada yang memegang pada bagian headnya ya. Ini kita kerja sendirian ya, tinggal bersihkan sampai bersih. Oke, untuk pembersihan dengan menggunakan bor ini sudah selesai, tinggal kita lakukan pembersihan dengan menggunakan obeng min. Ini kalau misalkan terdapat kerak yang ada di bagian sudut yang susah untuk dibersihkan, kita gunakan obeng min untuk melakukan proses pembersihannya ya. Nah, di sini tinggal kita korek-korek saja seperti ini ya, agar keraknya itu lepas semua ya, karena ini nempelnya cukup kuat. Jadi kita gunakan obeng dan pastikan untuk di bagian katup itu masih terpasang seperti ini. Terus kita lakukan proses pembersihan sampai bersih ya. Oke, untuk tahap selanjutnya adalah melepas pada bagian per katupnya. Nah, cara melepasnya itu seperti ini ya. Di sini itu ada semacam sim-siman. Ini biasanya terdapat di bagian X ya, jangan sampai hilang. Oke, untuk melepasnya kita tahan pada bagian katupnya dan kita tekan di pegas katupnya. Di sini tekan dan geser ya, tinggal geser saja. Jadi lebih mudah untuk melepas pegas katup di mesin ini ya, mesin OHV untuk pompa air, daripada melepas katup pada sepeda motor ya. Ini lebih mudah sekali ya, tinggal kita lepas saja untuk di bagian katupnya. Kita cek sekaligus untuk di bagian bos klepnya ya, goyang atau tidak. Kalau misalkan terjadi gerakan yang terlalu banyak, maka harus dilakukan proses penggantian pada bagian komponen bos klepnya. Nah, untuk bos klep ataupun botolan klepnya itu masih aman, tinggal kita lakukan proses pembersihan pada bagian ini katup X nya ya. Itu ada kerak sedikit, nanti kita lakukan pembersihan. Nah, di sini saya akan melakukan proses sekut katup ya, ataupun pembersihan pada bagian daun katupnya, agar nantinya ketika dilakukan proses pemasangan kembali dia itu sudah rapat, jadi tidak ada yang namanya kompresi bocor. Untuk melakukan pembersihan kita gunakan ini ya, bahan yang digunakan untuk sekut katup ini grinding pasta ya namanya. Nah, di sini tinggal kita oleskan saja untuk grinding pastanya ke bagian daun katupnya yang nantinya akan kita lakukan proses penyekiran katup. Ya, tinggal kita pasangkan. Nah, di sini jangan sampai salah, antara in dan X itu besarnya hampir sama, jadi jangan sampai salah pasang ya. Untuk in itu yang didapatkan dari karburator dan X itu yang didapatkan dari knalpot ya, jangan sampai salah pasang, apalagi salah melakukan proses penyekiran, nanti malahan kalian itu nanti akan kerja dua kali kalau sampai salah pasang. Nah, di sini untuk proses penyekiran saya gunakan penyekiran manual, tidak menggunakan bor, karena untuk hasil dengan sistem penyekiran manual ini akan jauh lebih bagus dan lebih rapat ya, jadi tidak menggunakan bor. Nah, di sini tinggal kita lakukan penyekiran seperti ini ya, tinggal kita gosok-gosok saja seperti ini sampai dia itu bersih untuk di bagian daun katupnya. Kalau misalkan di bagian daun katupnya itu masih kotor, nanti pastinya akan terjadi yang namanya kebocoran di bagian katup. Jadi tinggal kita lakukan gosok-gosok seperti ini sambil kita ngopi udut ya, ngopi ngerokok sampai enak sekali ini ya. Tinggal kita lakukan pembersihan langsung
Nah di sini nanti akan saya off dulu ya, karena penyekirannya ini cukup lama, jadi biar tidak memakan waktu video yang lama ya. Jadi nanti saya potong dulu videonya. Oke, ini sudah selesai. Kita lihat dulu untuk hasilnya ya. Kita lepas dulu selang yang digunakan untuk melakukan proses penyekiran katup. Kita lihat untuk di bagian daun katupnya hasilnya bagaimana. Oke, kita bersihkan dulu ini ya, agar bersih. Kita semprot dulu. Nah, kita semprot. Ini kita lakukan proses pembersihan di bagian katup X ya. Ini katup X nya itu ada kerak sedikit, dibersihkan dulu menggunakan bor ya, bor ini apa, sikat bor sikat. Kita lakukan pembersihan seperti ini biar sekaligus ya, sekalian bersih, jadi tidak kerja dua kali kalau sudah dilakukan pemasangan. Oke, ini setelah selesai melakukan proses penyekuran katup, kita lakukan pembersihan dan lihat hasil dari proses penyekiran katupnya. Nah, kita bersihkan dengan menggunakan bensin, lalu kita semprot ya. Kita semprot dengan menggunakan angin kompresor. Nah, dapat kita lihat untuk hasilnya dia itu lebih bersih ya. Jadi tidak ada kerak yang menempel di bagian daun katupnya. Nah, ini dapat kita lihat ya, bersih. Nanti pastinya dijamin rapat untuk di bagian daun katupnya. Jangan sampai kalian itu di sini tidak dilakukan proses penyekiran katup. Kalau misalkan tidak dilakukan penyekiran katup, nanti malah bocor untuk kompresinya. Nah, di sini sekalian dilakukan pembersihan pada bagian headnya ya. Nah, nanti kita lihat dulu. Karena kalau misalkan untuk di bagian head ini tidak dibersihkan, nanti ada sisa-sisa bekas daripada proses penyekiran itu menempel ya. Dapat kita lihat hasilnya sangat bagus sekali ya. Oke, tinggal kita lakukan proses pemasangan di bagian katupnya. Kalau misalkan kalian bingung bagaimana cara masang katup di mesin OHV pompa air ya, mesin pompa air yang jenis OHV ini, sebenarnya caranya gampang. Kita lihat jalur yang menuju ke karburator itu adalah katup in ya. Itu katup in, tinggal kita pasang saja. Ini yang X itu yang nantinya akan berhubungan dengan knalpot ya. Jangan sampai salah pasang. Kalau salah pasang nanti malah berabe ya. Ini tinggal kita lakukan proses pemasangan. Nah, siapkan per katupnya ya. Pernya ini kita pasangkan dulu. Pernya ini untuk di mesin OHV ini itu bolak-balik bebas ya, sama saja. Jadi dia itu tidak ada yang rapat, semuanya renggang ya. Terus pemasangannya ini untuk penahan daripada pegas katup ya. Sistem pengunciannya tinggal kita masukkan dorong dan geser ya. Sangat gampang untuk proses melakukan pemasangan pada bagian pegas katup di mesin OHV, mesin pompa air ataupun mesin penggerak OHV ini ya. Sangat gampang sekali. Oke, tinggal kita lakukan pemasangan seperti ini ya. Kita lihat baik-baik nih, gampang sekali nih. Tinggal dorong, geser, selesai ya, sudah. Nah, selanjutnya adalah pemasangan ini ya. Ini biasanya terdapat di bagian knalpot ya, jangan sampai hilang. Oke, setelah melakukan proses pemasangan pada bagian katup, kita lakukan pengetesan kebocoran. Apakah untuk proses penyekiran ini sudah selesai ataupun berhasil atau belum. Kita lihat jika tidak ada buih yang terdapat di bagian katup ketika kita sentuh kompresor ya, angin, dia itu tidak ada buih, berarti aman. Oke.